warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Ibu lihat anak-anak ibu ini masih main HP ya, sudah fokus untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar nih, ibu mau nanya, kok kayaknya sedikit ini ada di kelas, siapa yang sudah masuk hari ini? Saro. Saro, kenapa Saro? Sakit. Ada lagi? Lihat tadi ke toilet dulu. Oke, semoga Saro cepat sembuh ya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau kita main tebak-tebakan dulu, mau nggak? Mau. Ini tuh ada gambar, nanti anak-anak ibu silahkan tebak ini menjadi sebuah kalimat. Sebuah kata. Siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Ada 2 ya. Kira-kira ini tuh apa ya? Kata yang hebat, lagi bermain tebak gambar. Mau lagi? Mau. Jadi itu ada, maksudnya mati. Jadi terus madu, dunya disolat jadi mas, terus ikan, bisa jadi ika. Matematika. Yes. Lanjut ya, yang kedua. Yang kedua ini ada Afgan. Nah, kira-kira ini jadi Afgan. Oke, semua sudah semangat? Semangat. Fokus. Fokus. Aku doang. Iya, yang lain gimana? Sudah fokus? Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ibu mau nanya dulu, siapa dari anak-anak ibu yang masih ingat nih minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya. Putri ya. Tentang SPL Devi, terus cara bikin model matematika dari SPL Devi, Bu. Ya, tepat sekali ya Putri. Putri sudah ingat tadi kita bahwa minggu lalu itu sudah belajar tentang konsep sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana cara membuat model matematika dari permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tadi sudah disinggung sama Putri, kita belajar SPLDV. Ada tidak dari anak-anak ibu yang ingat apa itu SPLDV? Nah, yuk senyum-senyum, sebenarnya dia sudah siap ini ya. Apa itu SPLDV-nya yuk? Kalau menurut saya, SPLDV itu soalnya ada persamaan dua, persamaan linear dua variabel, atau misalnya x tambah b sama c, terus yang persamaan keduanya c x tambah d sama f, dan persamaan b sama d itu Ya, tepat sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ayu. Mengungkapkan isi hati yang bukan isi hati ya, Ayu, tapi mengungkapkan gagasan tentang SPLDV gitu yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita itu akan belajar yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Yang kedua, diharapkan dapat menganalisis jenis-jenis selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Oke. Nah, menurut anak-anak ibu ini, apakah ada sistem persamaan linear dua variabel yang tidak bisa kita selesaikan? nggak tahu. Nggak tahu, aduh bingung ya. Nah, tadi di tujuan pembelajaran itu di-highlight bahwa kita akan mempelajari jenis-jenis selesaian. Jadi apa sih selesaian itu? Selesaian itu adalah suatu nilai yang mana nilai tersebut jika kita substitusikan ke dalam sebuah persamaan atau kalimat terbuka akan menjadikan kalimat tersebut jadi benar. Nah, ada yang pernah mendengar himpunan penyelesaian ada benar? Nah, yang bisa disingkat jadi HP gitu ya. Nah, kalau himpunan penyelesaian itu apa? Himpunan penyelesaian itu adalah semua himpunan bilangan yang jika dijadikan pengganti dari suatu variabel persamaan tersebut akan menjadi benar. Jadi itu adalah himpunan penyelesaian. Tadi kan masih bingung ya, apakah ada sistem
persamaan linear yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi sejatinya untuk kita mempelajari ini untuk bisa menyelesaikan SPLDV tersebut. Nah, tapi apakah ada atau tidak kita belum tahu ya jawabannya. Ini akan kita cari tahu bersama-sama. Nah, jika ada, bagaimana ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel yang tidak bisa diselesaikan tersebut? Nah, apa manfaat kita mempelajari materi ini hari ini? Jadi SPLDV ini sangat dekat ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, tapi bukan masalah yang tidak berhubungan ya, harus berhubungan. Misal nih Fatin, nah lihat di depannya Fatin. Misal Fatin bersama Zahra pergi ke toko buku, tapi perginya tuh buru-buru. Fatin beli 1 buku, 1 pensil. Zahra beli 2 buku, 1 pensil. Tapi karena buru-buru dikasih aja uang sama tetehnya ini teh, terus kasih kembaliannya berapa, tahu harganya misalnya 15.000 Fatin, Zahra 20.000 gitu ya. Terus nggak tahu, nggak kepikiran harganya berapa tadi. Nah pas di kelas, tadi berapa ya Tin harga 1 buku 1 pensil? Nah itu tuh kalau kita mempelajari SPLDV kita bisa mengetahuinya. Semangat tidak? Semangat. Jadi jenis-jenis selesai SPLDV ini bisa kita lihat dari 2 perspektif. Yang pertama dilihat dari kedudukan grafik, yang kedua dari perbandingan koefisien yang bersamaan. Nah sebelum masuk, Ibu mau kita bagi kelompok dulu. Tadi Ibu sudah mencatat nih membagi kelompoknya di rumah. Langsung bergerak ya. Kelompok 1 di sini ada Ashifa, Fatin, Syahrani dan juga Kiraina. Langsung ke meja sebelah sini, langsung bergerak ya. Kelompok 2 ada cuma 3 kelompok Hasan. 1. Dari kelompok 1 harus tunduk sama Ibu. Fokus ya, fokus. Kelompok 2 ada Tanaya, Bilqis, Aulia, Raihan dan Lia. Di sini. Di sebelah sini ya Aulia. Oke. Kemudian kelompok 3 di belakang kelompok 1 ada Nyanyu, Putri, Hasna dan juga Zahra. Nanti kalau temannya yang kayak Lia belum masuk diarahkan ya. Sudah duduk semuanya. Dia ke toilet. Nanti Lia di kelompok 2 ya. Nah, jangan kehilangan teman. Oke. Nah, sekarang ini ada 3 gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Sudah diperhatikan? Sudah. Ada bedanya nggak tuh sama semua? Beda. Coba yang mau menyebutkan gambar 1 itu gambar garis yang seperti apa? Potongan. Ya, berpotongan. Boleh, Fatin. Yang gambar kedua itu garisnya seperti apa? Jajar. Pintar, anak-anak ibu di kelas ini. Nah, gambar ketiga? Berimpit. Betul sekali, berhimpit. Nah, setelah mengamati gambar di halaman sebelumnya, apa yang kamu pikirkan dari gambar tersebut? Coba kaitkan pertanyaan yang muncul di benakmu itu dengan selesaian dari SPLDV yang akan kita pelajari. Bagaimana? Ada yang mempunyai pertanyaan? Bagaimana Putri? Ada pertanyaan tidak? Oke. Hasna sepertinya bingung. Bagaimana Hasna? Kalau selesaian SPLDV itu jenisnya cuma 1 apa gimana, Bu? Oh, karena grafiknya ada berbeda-beda Iya. ya. Oke, jadi dari Hasna muncul satu pertanyaan, yang lain ada yang muncul pertanyaan di benaknya. Sama Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini dia pertanyaan yang diharapkan muncul. Yang pertama itu, apa saja jenis selesaian sistem persamaan linear dua variabel? Yang kedua, bagaimana kedudukan grafik dari setiap selesaian sistem persamaan linear dua variabel? Dan yang ketiga, dapatkah kita menggunakan perbandingan koefisien persamaan untuk menentukan jenis selesaian SPLDV? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, jenis-jenis selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3. Yang pertama, yang tidak memiliki selesaian. Yang kedua, yang memiliki tempat satu selesaian. Dan yang ketiga, yang memiliki tak hingga selesaian. Bingung nggak? Bingung. Yang seperti apa sih gitu kan ya? Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana ciri-cirinya dari setiap selesaian ini, kita akan mengerjakan LKPD.
2 dan juga kelompok 3 kegiatan 3. Nanti Ibu akan beri waktu mengerjakannya 4 menit. Setelah mengerjakan 4 menit, masing-masing perwakilan dari kelompoknya nanti akan melakukan putar sebaya ke kelompok selanjutnya. Jadi nanti kelompok 1 mengajarkan apa yang ditemukan di kegiatan 1 ke kelompok 2 dan di kelompok 2 ke kelompok 3. Nanti ada 2 kali putaran. Nanti waktu putar sebaya itu sekitar 3 menit. Jadi sekarang kita mengerjakan LKP terlebih dahulu. Paham kan? Jangan lupa ya ditunjuk 1 orang perwakilan anggota kelompoknya untuk mengerjakan. Cukup dicari 2 titik untuk membuat garisnya. Kasih gini nih. Jadi ini dibandingkan A1 ke A2-nya dapat berapa? Ini kan yang sama pertama ini sama kedua. B1 per B2-nya berapa? C1 per C2-nya berapa? Cari dulu perbandingannya. Identifikasi A yang mana? Nah. Jadi kayak nggak sama Oke, beda. sudah semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi dari mengerjakan LKPD. Zahra, boleh duduk terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil? Bilkis, Bu. Oke, kepada Bilkis dipersilahkan. Nanti kita koreksi bersama ya. Oke, Bu. Apa? Boleh Bilkis langsung. Yang pertama itu pertanyaannya apa? Boleh dibaca. Biar kan satu ngitungnya Gambar nih. Ada dulu satu. Bagaimana gambarnya? Ada dulu. Ya, teman-teman bisa dilihatnya di kegiatan 1. Setelah ditentukan kedua titiknya, kita bisa lihat di gambar 1. Di gambar 1 itu titiknya sejajar ya, kedua garisnya sejajar. Betul. Sudah digambarkan. Sama. Nah, kemudian Nah, bentar tadi kata Bilkis sejajar ya. Di sini kita akan coba buktikan melalui aplikasi GeoGebra. Sama seperti ini gambarnya? sama. Sejajar. Boleh Bilkis langsung yang sini. Bagaimana hasil Nah. perbandingannya? Ketika dibuat perbandingan ya dari titik A banding titik A1 berbanding A2, B1 berbanding B2 dan C1 berbanding B2, didapat kesimpulan Bagaimana hasil perbandingannya? sama dengan tidak sama dengan. Yang lain apakah sama? Sama. Iya. Sama. Sama. Oh iya. Jadi A1 per A2-nya itu sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Yang 1 per C2-nya. Oke, sama. Nah, kemudian tentukan titik potong grafik pada SPL tersebut, tidak ada titik potongnya. Itu. Oke, lanjut ke kegiatan 2. Nah, kemudian di gambar 2 ya, jika persamaannya digambarkan akan membentuk garis yang saling berpotongan.
Sama tidak? Benar tidak berpotongan? Benar. Nah, seperti yang ditampilkan di layar? Oke, lanjut Bilkis ke perbandingannya bagaimana? Perbandingannya A1/A2 sama tidak sama dengan B1/B2 dan tidak sama dengan C1/C2. Benar? Sama. Apakah ada titik potongnya? Ada titik potongnya di titik 1,2. Sama. Sama seperti yang digambar. Lanjut ke kegiatan 3. Nah, Mana gambarnya? kegiatan 3, jika persamaannya digambarkan akan membentuk dua garis yang saling berhimpit. Benar? Benar. Nah, kemudian perbandingan garisnya adalah A1/A2 sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2. Benar? Benar. Nah, Boleh Bilkis langsung ke kesimpulan. kesimpulannya untuk kedudukan garis yang sejajar tidak memiliki selesaian. Terus perbandingannya A1/A2 sama dengan B1/B2 tidak sama dengan C1/C2. Kemudian untuk garis yang saling berpotongan memiliki tepat satu selesaian dengan perbandingannya A1/A2 tidak sama dengan B1/B2 tidak sama dengan C1/C2. Kemudian untuk garis yang saling berhimpit memiliki tak hingga selesaian dengan A1/A2 sama dengan B1/B2 dan C1/C2 sama dengan C1/C2. Apakah kesimpulannya semua sama? Sama. Oke, terima kasih kepada Bilkis yang sudah memperkenalkan. Jadi, ini dia kesimpulan yang tadi. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan dengan yang anak-anak ibu sudah kerjakan? Sama. Yakin? Coba dilihat baik-baik terlebih dahulu. Nah, betul sekali Rehan menyebutkan yang kedua itu tidak ada C-nya. Jadi untuk banyaknya selesaian yang memiliki tepat satu selesai itu C-nya bisa saja dia sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi C-nya tidak diperhatikan karena kedua garisnya berpotongan pasti gradiennya sudah berbeda kan. Jadi untuk kasus ini tuh kebetulan yang ibu buatkan slide DKPD itu tidak sama dengan ya. Nanti bisa saja anak-anak ibu menemukan dia sama dengan B1/B2-nya C-nya. Paham? Paham. Sekarang kita ada latihan soal. Tidak. Susah nggak, Bu? Tidak. Jadi untuk soal nomor 1 dijadikan tugas di rumah biar mengerjakan ya. Yang nomor 2 aja yang dikerjakan di sini di sekolah. Ada banget nomor 1. Ada nomor 1 menggambar. Sepertinya anak-anak ibu masih kesulitan menggambar grafik ya. Nanti kita ada kelas tambahan mungkin. Tidak. Ini kelas berapa? Kita kelas 9A. Mode gimana? Bagaimana? Belum. Ya ibu hanya nanya bagaimana. Ibu tidak mendesak sekarang. Bagaimana Lia? Tidak ada pena nih ibu pinjamkan pena. Lia ke sekolah mau ngapain? Udah dikerjakan. Ya ini lagi. Situ. Mana? Kerjakan ya. Nanti Ayo nomor 2 itu hanya membuat perbandingannya. ibu bacanya pakai ini yang tebal. Perbandingan semuanya berarti ini tinggal. Bandingkan A1 dengan A2-nya. Kalau tidak sama itu tadi apa? Nih, bulatkan lagi kesimpulannya Nyayu. Kalau tidak sama dengan semuanya salah yang sejajar yang satu potong Hah? Oh, cuma mana susahnya Bibil?
tidak boleh seperti itu, tidak boleh menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Masya Allah. Hah? Ini nggak apa-apa kan Bu ya? Apa? Nomor satunya dikerjakan di rumah ya. Ini sama seperti Tidak mau nilai kan? Iya deh. Yang sama dulu. Kalau dikaliin ini sama nggak? Oh, ini mana? 3/1. Gimana? Yang sama jadi 1/1. Yang ini juga iya. Jadi 7/1. Kak, ini sama nggak sih? Ini 1 sama ini 1. Ini 1, ini 1. Ini sama ini yang sama. Ini yang 1 minyak. Kalau B sama dengan C boleh? Tapi yang di contohnya ini boleh nggak B sama C-nya boleh nggak Bu kalau kebaliknya? Boleh kan tadi seperti yang Ibu jelaskan. Kalau dia sudah tidak sama perbandingan A dengan B-nya, yang C-nya sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Terus ini minnya kan B sama C yang sama. Yang 1 Yang A sama B-nya sama tidak? tidak. Berarti A Berarti sama B masuk saja. kemana? Yang kedua, Yang kedua, Berarti kerjanya nggak usah yang berpotongan. Iya. yang C-nya nggak usah dihiraukan. Oh yang ini Iya. Jadi kalau menemukan perbandingan A1, perbandingan A dengan B-nya itu sudah berbeda, pasti itu sudah masuk ke tidak ke berpotongan, garisnya berpotongan dan memiliki tempat satu selesaian. Untuk C-nya tidak masalah mau itu sama ataupun tidak. Oke, sudah selesai. belum Bu. Simpan ya Rani untuk dikerjakan nomor satunya di rumah. Udah. Udah? Udah. Nah, coba perhatikan perbandingan A dengan B beda. Berarti masuk ke yang memiliki tempat satu selesaian. Ya. Yang pertama diperhatikan itu perbandingan A dengan B yang terlebih dahulu ya. A1, A2-nya sama. Nanti kuncinya nih, coba perhatikan yang tidak memiliki selesaian, C-nya itu tidak sama, sedangkan yang memiliki tanda C-nya sama. Karena persamaannya itu merupakan kayak kelipatan gitu dari persamaan satunya. Oke, sekarang karena nanti ibu guru yang selanjutnya sudah mau masuk, boleh disimpan ya kertasnya. Jangan lupa dikerjakan nomor satunya. Minggu depan Ibu Kalisa, karena sekaligus mengumpulkan yang nomor satu. Jadi selanjutnya kita bersama-sama akan melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Linknya akan Ibu berikan ke grup. Sebentar ya. Nah, di situ ada dua. Yang pertama, merefleksikan diri, dan yang kedua, memberi penilaian untuk anggota kelompok selama proses pembelajaran hari ini. Dan yang di awal itu Ibu memberikan buku sumber. Boleh diisi linknya terlebih dahulu. Sudah selesai mengisinya? Belum ya? Belum Bu. Oke. Yang lain tetap fokus kan, selanjutnya masih akan belajar. Tidak boleh bermalas-malasan. Iya, nanti ibu guru selanjutnya nanti masuk loh. Belajar apa selanjutnya? Request matematika lagi. Oh, matematika lagi. Berapa jam matematikanya hari ini? 4. Waduh, gurunya beda-beda ya? Iya Bu. Capek Bu. Nggak boleh capek, Nggak boleh capek. Kita harus semangat ya. Gimana caranya? Kamu jawab salam nggak? Bisa tidur. Biasa aja ya. Kita semangat. Jawab salam ya Allah. Kita sama-sama merefleksikan diri. Kita juga nah, itu mana ya? Ada di Denia sepertinya. Denia, pena itu udah. Nih, fokus dulu ya. Udah. Wih, Neo sudah mengisi. Selesai Berlin juga sudah. Aulia sudah? Oh, Aulia sudah. Oke. Yang lain masih mengisi? Ya.
lanjut ya, sembari Ibu memberikan info selanjutnya. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Tadi sudah tahu kan ciri-ciri dari yang mempunyai selesaian seperti apa, yang tidak mempunyai selesaian seperti apa, dan yang memiliki tak hingga selesaian seperti apa. Nah, jadi kita akan belajar dengan metode substitusi. Silakan dibaca buku yang telah Ibu bagikan linknya di grup tadi untuk menjadi bahan bacaan. Mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif di kelas ini, yang sudah berani menjawab, mengemukakan pendapatnya, dan juga mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Baik, sebelum menutup kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar diberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Bapak kelas, silakan. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita pada sore kali ini dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Apabila tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum